Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Dia saja kita dapat menemukan sukacita yang sebenarnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau sembah Tuhan. Yang manis Tuhan, yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
tangis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu yang baru, yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami, menolong kami, sehingga kami memahami dan mengerti segala firman-Mu ini, menjadi landasan dalam gerak hidup kami pada hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perintah walau dalam keterbatasan. Bacaan kita akan terambil di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mari kita baca sama-sama saudara. Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai 7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, dalam kehidupan ini ada istilah nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Selalu ada kekurangannya. Ada keluarga yang begitu harmonis, rukun, tetapi ada anggota keluarga atau orang tua yang sakit. Ada orang yang pekerjaan dan karirnya begitu oke, tetapi ada orang lain yang selalu membuat masalah di tempat bekerja. Ada orang yang prestasinya begitu gemilang, mendapatkan banyak penghargaan, tetapi ia masih single, belum mendapatkan pasangan. Tampaknya semuanya serba sempurna, tetapi ternyata semua ada kekurangan. Tetapi walaupun Tuhan juga mengenal dan mengerti artinya tetapi kita ini. Bagi manusia, kekurangan atau tetapi ini menunjukkan keterbatasan, menunjukkan ketidaksempurnaan. Lebih di sini, kurang di sana. Oke di sini, tidak oke di sana. Dapat satu hal, kehilangan satu hal yang lain. Selalu ada yang luput, terbatas. Dan ada banyak tokoh di Alkitab yang memiliki kekurangan atau tetapi ini. Dan biasanya seringkali mereka menjadikan kekurangan mereka itu sebagai alasan untuk menolak atau menghindari panggilan Tuhan. Salah satunya adalah Yeremia. Kita lihat kembali ke ayat pokok tadi. Lihat, tetapi apa yang dimiliki Yeremia? Kekurangan apa? Keterbatasan apa yang dimiliki Yeremia? Kita baca lagi di ayat yang ke-6.
Di sana dikatakan, tetapi aku tidak pandai berbicara. Hal yang pertama yang Yeremia katakan, tetapi yang pertama, dia tidak pandai bicara. Saudara, tetapinya kita tidak sama dengan tetapinya Tuhan. Tuhan mengenal tetapinya kita. Kalau Yeremia berkata, Tuhan, tetapi aku tidak pandai bicara. Tetapinya Tuhan, walaupun engkau tidak pandai bicara, tetapi aku akan mengutusmu. Ayat yang ketujuh. Walaupun kamu tidak pandai bicara, tetapi aku sanggup menjamah mulutmu dan menaruh perkataanku di mulutmu. Ayat yang ke-9. Selanjutnya Yeremia menyatakan keterbatasan yang lain, tetapi yang lain. Tetapi aku masih muda. Ya, walaupun kamu masih muda, tetapi aku mengenalmu sejak kamu dalam kandungan. Aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah menetapkan ayat yang Tuhan, tetapi aku masih muda dan aku takut. Ya, walaupun kamu masih muda dan kamu takut, tetapi aku akan menyertai. Aku akan melepaskan. Ayat yang ke-8. Saudara, tetapinya kita itu sebagai dinding pembatas. Dinding yang begitu membatasi kita. Tetapinya Allah itu adalah sebuah gerbang yang terbuka. Dalam hidup kita, saudara, kedua tetapi ini harus dipertemukan. Dipertemukan yang didasari oleh ketaatan dan kesetiaan. Dan titik temunya di antara kedua tetapi ini akan menghasilkan yang namanya pengaruh. Jadi saudara, jika kita taat kepada panggilan Tuhan, maka tetapinya kita bertemu dengan tetapinya Allah. Keterbatasan kita bertemu dengan kasih karunia Allah. Dan di sana Tuhan akan mulai bekerja. Tuhan akan mulai bekerja menggarap semua keterbatasan kita dengan sumber daya Allah yang tidak terbatas. Dan lihat apa yang terjadi dengan Yeremia. Dia menjadi pribadi yang berani. Dengan otoritas yang diberikan oleh Allah. Yang begitu luar biasa. Kita baca di ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat yang ke-10. Mari kita baca. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Dan luar biasanya saudara, untuk membangun dan menanam. Ketika Yeremia taat kepada panggilan Tuhan, dia tidak menunjukkan keterbatasannya, tetapi dia menyerahkan kepada Allah. Saudara, saat ini, tetapi apa yang sedang kita miliki? Keterbatasan apa yang sedang kita miliki? Oh, tetapi aku takut Tuhan. Ya, walaupun kamu takut, tetapi aku akan menyertai. Firman Tuhan. Tuhan, tetapi hanya ini yang aku miliki. Ya, walaupun hanya itu yang kau miliki, tetapi aku sanggup memberkatimu. Saudara, kisah Yeremia ini mau menunjukkan kepada kita siapa Allah kita yang sebenarnya. Yang tidak terbatas.
Allah yang sanggup memutar balikan ke ya ketika kita sudah berhenti, kita tetap. Ketika kita sudah menyerah, kita tidak pernah menyerah. Ketika kita menghadapi jalan buntu, kita sanggup memberikan jalan-jalannya. Jadi tetaplah taat akan panggilan kita, walaupun dalam keterbatasan. Serahkan dan percayakan semua kepada kita yang besar itu. Biarkan dia membentuk, dia menggarap dengan sumber dayanya yang tidak terbatas, sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah kami tetap taat kepadamu, taat akan panggilan-Mu, walaupun kami banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tetapi kami percaya Engkau sanggup mengubahkan kami. Engkau sanggup memutarbalikkan keadaan kami untuk kemuliaan-Mu, untuk Kau pakai sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.